Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maudi Maulina. Saya dari kelas Biologi 1 semester 6, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Anatomi dan Fisiologi Sistem Urinaria. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sistem urinaria. Sistem urinaria merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Susunan dari sistem perkemihan terdiri dari yang pertama ada ginjal, yang kedua ada ureter, yang ketiga ada vesika urinaria atau kandung kemih, yang keempat ada uretra. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ginjal. Ginjal adalah organ berbentuk seperti kacang berwarna merah tua, panjangnya sekitar 12,5 cm. Ginjal terletak di area yang tinggi. Organ ini merupakan retroperitoneal dan terletak di antara otot punggung dan peritoneum rongga abdomen atas. Biasanya ginjal sebelah kanan lebih di bawah daripada ginjal sebelah kiri dikarenakan di atas ginjal kanan itu ada organ hati. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal yang berfungsi menyaring darah dan mengambil zat-zat yang bermanfaat ke dalam darah. Nefron terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama tubulus contortus proximal, yang kedua tubulus contortus distal, dan yang ketiga tubulus collectivus. Saya akan menjelaskan mengenai tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal adalah tempat penyerapan kembali urin primer. Zat yang diserap adalah glukosa, garam, air, dan asam amino. Berfungsi untuk menghasilkan urin sekunder. Proses di bagian ini disebut reabsorpsi. Yang kedua ada tubulus contortus distal. Tubulus contortus distal merupakan saluran berkelok-kelok yang letaknya jauh dari kapsula Bowman dan akan bermuara pada tubulus collectivus, berfungsi untuk melakukan atau melepaskan zat-zat yang tidak berguna atau berlebihan ke dalam urin sekunder, sehingga menghasilkan urin yang sesungguhnya. Yang ketiga ada tubulus collectivus. Tubulus collectivus adalah tabung sempit panjang dalam ginjal yang menampung urin dari nefron untuk disalurkan ke pelvis menuju kandung kemih. Tubulus collectivus berfungsi untuk mengumpulkan urin dari tubulus contortus distal dan disalurkan ke pelvis. Baiklah, saya akan memaparkan beberapa fungsi dari ginjal. Fungsi dari ginjal yang pertama sebagai pengeluaran zat sisa organik, yang kedua ada sebagai pengaturan produksi sel darah merah, yang ketiga ada pengeluaran zat beracun, yang keempat ada pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, yang kelima ada pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari ginjal. Yang pertama ada korteks. Pada tempat penyaringan darah ini banyak mengandung kapiler-kapiler darah yang tersusun bergumpal-gumpal disebut glomerulus. Tiap glomerulus dikelilingi oleh simpai Bowman dan gabungan antara glomerulus dan simpai Bowman disebut badan Malpighi. Penyaringan darah terjadi pada badan Malpighi yaitu di antara glomerulus dan simpai Bowman. Selanjutnya ada medula. Medula terdiri beberapa badan bentuk
kerucut yang disebut piramid renal. Dengan dasarnya menghadap korteks dan puncaknya disebut apex atau papilla renis, mengarah ke bagian dalam ginjal. Satu piramid dengan jaringan korteks, di dalamnya disebut lobus ginjal. Di antara piramid terdapat jaringan korteks yang disebut dengan kolumna renal. Pada bagian ini berkumpul ribuan pembuluh halus yang merupakan lanjutan dari simpai Bowman. Yang ketiga ada pelvis renalis. Ujung ureter yang berpangkal di ginjal berbentuk corong lebar sebelum berbatasan dengan jaringan ginjal. Pelvis renalis bercabang 2 atau 3 disebut calyx mayor yang masing-masing bercabang membentuk beberapa calyx minor yang langsung menutupi papilla renis dari piramid. Selanjutnya, susunan dari sistem perkemihan yang kedua itu ada ureter. Ureter terdiri dari 2 buah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih atau vesika urinaria. Ureter merupakan lanjutan pelvis renis menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Ureter berjalan hampir vertikal ke bawah sepanjang fascia musculus psoas dan dilapisi oleh peditonium. Ureter pada pria terdapat di dalam visura seminalis atas dan disilang oleh ductus deferens dan dikelilingi oleh plexus vesicalis. Sedangkan ureter pada wanita terdapat di belakang fossa ovarica dan berjalan ke bagian medial dan ke depan bagian lateral cervix uteri bagian atas. Vagina untuk mencapai fundus vesika urinaria. Selanjutnya ada vesika urinaria. Vesika urinaria merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot. Maksud saya mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul, berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin dan mendorong urin keluar dari tubuh. Yang keempat, ada uretra. Uretra adalah saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis. Panjangnya lebih kurang 20 cm. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas, salurannya dangkal, panjangnya lebih kurang 3-4 cm, dari orificium uretra internal sampai ke orificium uretra eksternal. Uretra ini terdapat di belakang simfisis pada dinding anterior vagina, menjurus oblik ke bawah dan menghadap ke depan. Saya akan membahas sedikit mengenai urin. Urin atau air seni atau air kencing adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Urin terdiri dari air dengan bahan terlarut berupa sisa metabolisme seperti urea, garam, dan materi organik. Adapun komposisi air kemih terdiri dari yang pertama ada 95% air, yang kedua ada zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein asam urea, amoniak, dan kreatin. Yang ketiga ada elektrolit, natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Yang keempat ada pigmen, yang kelima ada toksin dan hormon. Baiklah, saya akan menjelaskan mekanisme pembentukan urin. Mekanisme pembentukan urin dimulai dari nefron. Seperti yang kita ketahui, nefron adalah bagian terkecil dari ginjal yang terdiri dari yang pertama ada tubulus contortus distal, yang kedua ada tubulus contortus proximal, yang ketiga ada tubulus collectivus. Pertama, darah yang belum disaring masuk
ke dalam glomerulus. Itu dinamakan proses filtrasi atau penyaringan. Cairan yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain diteruskan ke seluruh ginjal. Selanjutnya, darah yang dari glomerulus tadi kemudian keluar dan masuk ke tubulus contortus proximal. Di sini, darah mengalami proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion karbonat. Prosesnya terjadi secara pasif yang dikenal dengan obligator reabsorpsi yang terjadi pada tubulus proksimal. Sedangkan pada tubulus ginjal bagian bawah, apabila diperlukan akan terjadi kembali penyerapan sodium dan ion karbonat. Setelah darah yang tersaring tadi di tubulus contortus proximal dengan proses reabsorpsi masuk ke lengkung Henle. Setelah masuk ke lengkung Henle, darah akan masuk ke tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Di sini terjadi proses augmentasi. Proses augmentasi terjadi dari sebagian tubulus contortus distal sampai tubulus pengumpul. Pada tubulus pengumpul atau tubulus collectivus masih terjadi penyerapan ion Na+, Cl-, dan urea sehingga terbentuklah urin yang sesungguhnya. Setelah urin yang sesungguhnya terbentuk di tubulus collectivus, kemudian akan keluar melalui uretra, ureter akan sampai ke vesika seminalis atau kandung kemih. Vesika urinaria. Setelah sampai ke vesika urinaria, baru urin dikeluarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa kelainan pada sistem urinaria manusia. Yang pertama ada batu saluran kemih, yaitu kondisi di mana terbentuk batu di sistem urinaria seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kemih. Ukuran batu bervariasi. Semakin besar batu yang terbentuk, semakin besar pula resiko pada penderita dan menimbulkan penyakit. Yang kedua ada uretritis, yaitu kondisi di mana terjadinya infeksi di saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga ada gagal ginjal, yaitu ketidakmampuan ginjal dalam menyaring darah. Yang keempat ada sistokel, yaitu lemahnya otot panggul menyebabkan kandung kemih dan sistokel yaitu lemahnya otot panggul menyebabkan kandung kemih menekan vagina. Hal ini dapat menimbulkan gangguan dalam buang air kecil. Baiklah, sekian pemaparan materi sistem urinaria. Apabila ada kekurangan dan salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!